Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Roy Suryo menang sebagian dari gugatan sidang pra-peradilan pertamanya dan kini tengah menanti sidang pra-peradilan keduanya. Adanya gugatan sidang pra-peradilan kedua Roy membuat pertanyaan bahwa ini merupakan langkah menunda hukuman. Pasca sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menjelaskan bahwa langkah tersebut sengaja ia ambil agar Roy Suryo tidak terus-menerus mengajukan sidang pra-peradilan. Ada perapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika perapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Namun dari sudut pandang Roy Suryo, langkah ini merupakan upaya dirinya membuktikan bahwa benar ada kekeliruan dalam penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Badan Gizi Nasional atau BGN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi tata kelola makan bergizi gratis. Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan bahwa sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangat besar. Kira-kira ini mau apa dulu, Bu? Badan Gizi Nasional BGN akan membentuk tim untuk menjalankan rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tentang potensi korupsi dan perbaikan tata kelola di program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai audiensi dengan KPK di Gedung KPK Jakarta Selasa. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Waka BGN Maijen TNI Trenggono. Namun hanya Agustina yang menemui awak media. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan lembaganya telah membuat stimulasi untuk mencegah kebocoran anggaran yang terjadi di lembaganya. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh tadi diwakili beberapa pimpinan, ya, ketua tadi hadir, ada beberapa ketua yang hadir di situ, dan kemudian kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan.
Sementara itu, Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia, mengatakan sejak awal proyek makan bergizi gratis diresmikan, resiko korupsi program MBG sangat besar dan lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, dan penunjukan mitra hingga proses pengadaan yang gampang untuk dimanipulasi. Pertama, dengan bertambahnya jumlah tersangka korupsi dalam program makan bergizi gratis ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa masalahnya bukan sekadar penyimpangan individu, tapi juga kegagalan tata kelola sejak di awal. Kejaksaan Agung memang sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi di tata kelola program makan bergizi gratis begitu. Dalam kajian Transparansi Nasional yang sudah kami rilis sejak tahun lalu, sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek makan bergizi gratis ini memang dikepung dengan risiko korupsi yang sangat sistemik begitu. Mulai dari lemahnya regulasi pelaksanaan, konflik kepentingan, penunjukan mitra, dan juga proses pengadaannya yang rawan dimanipulasi, dan itu terbukti sesungguhnya. Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan BGN telah menyampaikan rencana aksi atas rekomendasi yang telah disampaikan. Sejumlah rekomendasi ini disampaikan atas sejumlah temuan KPK pada program MBG, yaitu belum seimbangnya kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai pada program dengan skala besar ini. Polri ungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kericuhan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser musik yang menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuhan ini sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi dan ada yang langsung dipulangkan.
Sedangkan sebagian lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku akan mengevaluasi dan mencari penyebab dalam kejadian ini. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, karena apa gitu ya. Siang sore Mas. Hingga Selasa siang, 10 penonton telah diizinkan pulang karena tidak mengalami luka serius. Namun seorang petugas TNI dan damkar yang tertimpa pintu gerbang mengalami patah tulang paha dan leher. Keduanya menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwandi Surabaya dan dijadwalkan menjalani operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan di simpang lampu merah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di simpang lampu merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian, 3 pengendara motor bernama Asip dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron warga Sukolelo, tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara lainnya luka-luka. Untuk mendalami penyebab kecelakaan, petugas Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP. Namun dugaan sementara truk yang menabrak alami remblong. Kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong atau yang lain. Jadi masih dalam pendalaman. Usai kecelakaan terjadi, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat. Namun setelah bangkai truk dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat meluluh lantakan sebuah peternakan ayam potong di wilayah Kecamatan Maniis, Purwakarta, Jawa Barat. Total kebakaran akibat kebakaran ini mencapai 5 miliar rupiah. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Jalan di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian amblas. Warga pun mulai kesulitan beraktivitas karena kerusakannya meluas hampir 100 meter. Kerusakan jalan di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian meresahkan warga. Pasalnya jalan semakin amblas dan kerusakan meluas hampir 100 meter hingga ke perumahan warga. Dinding rumah warga pun perlahan-lahan mulai banyak yang mengalami keretakan. Kendaraan mulai kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Ini kayaknya makin parah sih Mbak. Soalnya kalau pertama tuh nggak semiring ini,
cuman berapa derajat gitu lah. Ini sekarang udah hampir miring dan ini tambah lebar, berarti di bawah ini tambah turun sepertinya nih. Ya mensiasatinya kita jalur alternatif gitu loh. Jadi juga repot gitu loh. Jalur utama, jalur alternatifnya itu aja kalau mobil cuman nggak bisa berseberangan. Warga menyampaikan bahwa amblasnya jalan sudah terjadi sejak Maret 2026. Dugaan sementara penyebab amblasnya jalan karena adanya kendaraan berat yang parkir di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini belum ada peninjauan dari pemerintah setempat ataupun solusi perbaikan jalan utama di lokasi tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan amblas di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan proyek pengerjaan jalan sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA Jakarta karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan perunjongannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan, termasuk kerjasama dengan Bina Marga. Tim tanggap darurat TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang menambah helikopter waterbombing untuk memadamkan kobaran api. Tidak hanya melalui udara, tim pemadam gabungan juga berjibaku dari bawah untuk menyiramkan air dari gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap. Kepulan asap masih terlihat di beberapa titik gunungan sampah di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya pemadaman dilakukan terus-menerus petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Tangerang, TNI Polri, dan BNPB. Penambahan 1 unit helikopter waterbombing dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan spot dan titik api pada lokasi kejadian. Ujat Sudarajat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten mengatakan upaya pemadaman masih berlangsung dari udara dan darat. BNPB menambah 1 unit helikopter waterbombing untuk memadamkan api, dan di bawah dibantu para relawan BPBD melakukan pemadaman. Masih berapa hari ini? 3. Ini tetap bantuan dari BNPB apa dari mana aja nih Pak Kadis? BNPB, semuanya BNPB. Ini yang biasa melakukan pemadaman hutan. Oh, termasuk gitu. juga tim Manggarai Aktif dari Kementerian Kehutanan. Sekarang udah mulai merangkak maju ke depan untuk ke tandon air di sana dan lebih maju lagi pemadaman. Luar biasa ini. Oh, jadi pemadaman dilakukan dari atas dan bawah berarti? Atas dan bawah. Bikin tandon berapa titik lagi nih untuk memadamkan api? Bikin tandon sementara nggak tambah titik, tetapi nanti berpindah-pindah. Oh, tandonnya gitu. Selesai di sini mati apinya, tandonnya pindah ke sana untuk menjangkau yang depan. Sementara itu masih ada sedikit kepulan asap di beberapa titik yang belum bisa dipadamkan. Namun kebakaran tidak terlalu parah dibandingkan dengan hari pertama hingga hari ketiga. Kalau asap kayaknya masih ada sih. Masih ada? Iya, kalau api udah mati. Kalau asap masih ada. Tapi semalam api masih ada nggak? Nggak ada. Dari kemarin sudah nggak ada api, hanya asap. Berkurang, Pak? Iya, makin berkurang. Lebih dari 15 hektar luas TPA Jatiwaringin dilalap api dari luas keseluruhan 33 hektar. Petugas sudah berhasil menjinakkan kobaran api dan menyisakan kepulan asap di beberapa spot lokasi TPA. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Meski asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya
kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap juga bisa. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan anginnya ke sana pasti itu berusaha. Selain itu, sulitnya medan membuat petugas belum bisa menjangkau titik api. Luasan area yang terbakar hingga saat ini masih tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar area yang sempat terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan, jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api, makanya pendinginan tetap dilakukan. Sementara itu, meski asap masih menyebar ke desa-desa, namun sudah tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri yang meliputi 8 desa. Dibandingkan 3 hari sebelumnya, banyak warga yang mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap yang masuk ke rumah mereka. Jadi petugas kami memang senantiasa bersiaga di lokasi terdekat dengan TPA. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan resiko atau terjadi bencana yang lebih besar, kami di sini mempersiapkan untuk berkoordinasi, mengirim tim ke sana untuk baik evakuasi maupun untuk pengobatan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang membuat operasi teknologi modifikasi cuaca hingga kini masih belum terlaksana akibat nihilnya potensi awan hujan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah memeriksa 15 saksi dan korban, polisi segera tetapkan tersangka kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah. iNews Malam akan segera kembali selesai jeda berikut ini. Pemirsa, aksi komplotan polisi gadungan yang meresahkan warga akhirnya terbongkar. 2 pelaku ditangkap tim Opsnal Polsek Jatiuwung, Tangerang Kota setelah diduga menyekap dan memeras korbannya dengan modus penggerebekan kasus narkotika. Penangkapan 2 pelaku polisi gadungan ini dilakukan tim Opsnal Polsek Jatiuwung di 2 lokasi berbeda di kawasan Periuk, Kota Tangerang. Keduanya dibekuk saat tertidur tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk airgun, seragam dan atribut menyerupai kepolisian, borgol besi, serta sepeda motor milik korban. Aksi keduanya terungkap setelah seorang korban melapor menjadi sasaran penggerbekan palsu. Korban dituduh terlibat peredaran narkotika, ditodong airgun, diborgol hingga disekap selama 12 jam. Pelaku juga meminta uang tebusan hingga puluhan juta rupiah. Karena tak mampu membayar, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya. Polisi menyebut modus pelaku adalah menyamar sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti korban agar menyerahkan uang dan barang berharga. Tiba-tiba dia digedor oleh 4 orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polsek Jatiuwung. Jadi mereka ada yang mengaku sebagai kanit, sebagai anggota. Kemudian menuduhkan kepada korban memiliki obat-obatan terlarang. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan unsur Forkopimcam Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara menangkap seorang pemuda terduga pelaku begal sadis. Pelaku ditangkap usai membegal seorang warga dengan menggunakan senapan angin. Dikawal ketat petugas bersenjata lengkap, pelaku digiring ke markas Pomal setelah tertangkap tim gabungan di kawasan Pajak Baru, Medan Belawan. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sepucuk senapan angin yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam dan membegal korban. Pelaku diduga beraksi bersama 2 rekannya yang kini masih dalam pengejaran. Menurut polisi, pelaku sudah berulang kali dilaporkan warga terkait aksi pembegalan dan tawuran.
Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membegal warga secara acak dan hasilnya untuk membeli narkotika. Senapan angin rakitan, ya, sekali lagi satu pucuk senapan angin rakitan, ya, bukan senjata api. Ya, senapannya ya dimodifikasi, ya, sehingga sekali ngisi angin ditabungnya bisa beberapa peluru ditembakkan. Ya, setelah ditangkap kemarin, kemarin dibawa rekan-rekan Pomal ke Tahanan Pom, ya, kami wawancarai di sana dan memang perbuatannya sudah parah, Bang. Bahkan begal di jalan maupun di ganggang. Di ganggang dia sudah terbiasa mengambil atau merampas barang orang lain dan sampai minta tebusan, dan bahkan menurut informasi dari dia dijual. Usai diperiksa, pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun. Dari Medan, Sumatera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Roy Suryo menang pada pra-peradilan. Kamis hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Pada pokoknya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Meski demikian, sejumlah gugatan lainnya tidak dikabulkan hakim, salah satunya terkait permohonan agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah. Menurut hakim, meski upaya paksa dinyatakan tidak sah, berkas penyidikan yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum. Tanggal 17 Juli 2026 oleh Iketut Darpawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Rifli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi gedung DPR MPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi saat tiba di Kompleks Gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya di depan PM India Narendra Modi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua negara. Puan menyebut Parlemen Indonesia mendukung peningkatan status hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership guna memperluas kerjasama di berbagai bidang. Selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat oleh hubungan darah dan budaya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa siang. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka dengan iringan upacara penyambutan. Setibanya di halaman istana, PM Modi disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan PM Modi ke Indonesia untuk tindak lanjut penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai sektor. Proses penyambutan juga diiringi dentuman meriam dan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara, PM Modi dan Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan sebelum melakukan pertemuan bilateral. Salah satu kesepakatannya adalah di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sebelumnya, pesawat yang dinaiki Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat pengawalan dari sejumlah pesawat jet tempur milik Indonesia. India One, Foxtrot flight. Foxtrot flight, India One. On behalf of the People Republic of Indonesia, we extend a warm and respectful welcome as you enter Indonesian airspace. Di luar jendela pesawat, tampak dua jet tempur TNI AU mengawal pesawat Modi yang memasuki langit Jakarta. Perdana Menteri India Narendra Modi menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama 3 hari. Kedatangan Modi disambut hangat Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dua ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Selengkapnya saat lagi, iNews Malam akan segera kembali.
Pemirsa, Anda masih di iNews Malam. Dua ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut, 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qam sar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hezbollah menggunakan daerah Beaufort untuk mengerahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort memiliki bobot militer dan simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Pemirsa, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat memadati jalanan dan Masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Masjid sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamannya jenazah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden RI dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran. Untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Masjid kota kelahirannya dan akan dihadiri puluhan juta orang, termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing, dan tokoh politik dari berbagai negara. Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atas wafatnya beliau, dan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli bersama bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah Indonesia berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Jutaan pelayat memadati proses upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran diselimuti duka sambil memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Selain warga Iran, para pemimpin agama dan negara lain juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi otoritas Iran. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Rangkaian pemakaman Khamenei dilanjutkan dengan salat jenazah di Masjid Raya Teheran, Iran. Ketiga putra Ali Khamenei yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisam Khamenei berada di saf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman ayahnya karena menjadi target pembunuhan Israel. Pemirsa, pasukan Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Huwarah. Mereka menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pasukan Israel kembali menggusur permukiman warga Palestina di wilayah Hebron Selatan di tepi barat. Penggusuran kali ini dilakukan di desa Al-Dirat, Masafer Yatta. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Al-Dirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat.